Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Pada kesempatan kali ini Bu Novi akan memaparkan 3 muatan pelajaran yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu Bahasa Indonesia. Kita akan melakukan menggali informasi dengan 5W1H. Kemudian ada ilmu pengetahuan alam, yaitu kita akan mempelajari cara makhluk hidup menyesuaikan diri. Kemudian yang ketiga adalah ilmu pengetahuan sosial, yaitu kita akan mempelajari tentang memahami makna proklamasi kemerdekaan. Yuk kita simak bersama-sama muatan pelajaran yang pertama. Nah, menggali informasi dengan 5W1H. Apa itu 5W1H? 5W1H adalah sebuah metode yang dilakukan guna mendapatkan informasi secara lebih kaya dan mendalam. Nah, di sini apa saja 5W1H? Yang pertama adalah what, yaitu apa, kemudian who, yaitu siapa, why, kenapa atau mengapa, kemudian when, yaitu kapan, where, di mana, dan how, bagaimana. Lalu, bagaimana penerapannya? Yuk kita simak bersama-sama. Nah, di sini adalah sebuah teks. Teks ini berisi tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia selama beberapa tahun terakhir ini mencapai rata-rata 7-8% per tahun. Hal itu karena adanya kegiatan ekonomi yang semakin masif, terutama pada UMKM. Pemerintah diketahui menggelontorkan kredit usaha rakyat atau KUR sebesar 34,1 triliun. Dengan demikian, pendapatan per kapita penduduk Indonesia mencapai beberapa kali lipat. Selain itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk yang dikategorikan miskin juga banyak berkurang. Nah, lalu bagaimana kita menerapkan 5W1H? Yang pertama, yaitu what atau apa. Apa yang terjadi? Nah, yang terjadi pada teks tersebut adalah jumlah penduduk miskin berkurang. Kemudian untuk W yang kedua yaitu siapa? Siapa yang terlibat dalam peristiwa itu? Nah, yang terlibat dalam peristiwa itu yang tercantum pada teks tersebut adalah masyarakat Indonesia. Kemudian W yang ketiga yaitu why atau mengapa. Nah, pertanyaannya, mengapa hal tersebut dapat terjadi? Nah, jawabannya sesuai dengan teks tersebut adalah pertumbuhan ekonomi rata-rata 7-8%. Kemudian W yang keempat, when atau kapan. Kapan peristiwa itu terjadi? Nah, jawabannya ada di teks, yaitu beberapa tahun terakhir. Kemudian W yang kelima yaitu where atau di mana. Di mana peristiwa tersebut terjadi? Tentu saja di Indonesia. Kemudian 1H atau how. Dalam bahasa Indonesia namanya bagaimana. Bagaimana peristiwa tersebut terjadi? Nah, pemerintah menggelontorkan KUR Rp 34,1 triliun kepada UMKM. Jadi 5W1H ini kalian aplikasikan dalam teks yang ada di buku-buku masing-masing gitu. Nah, itu tadi mengenai mata pelajaran Bahasa Indonesia, menganalisis sebuah informasi dengan menggunakan 5W1H. Selanjutnya adalah tentang ilmu pengetahuan alam, cara menganalisis makhluk hidup beradaptasi dengan lingkungannya. Apa itu adaptasi? Nah, adaptasi adalah cara bagaimana suatu organisme menyesuaikan diri dalam mengatasi tekanan lingkungan sekitarnya agar bisa bertahan hidup. Ada beberapa macam adaptasi. Nah, kenapa sih perlu beradaptasi? Tujuannya untuk apa? Tujuan adaptasi yang pertama adalah untuk melindungi diri dari serangan musuh atau pemangsa. Yang kedua, untuk memperoleh makanan. Yang ketiga, untuk berkembang biak dan melestarikan jenisnya. Dan yang terakhir, untuk bertahan hidup. Nah, dari tujuan adaptasi tersebut, ada 3 macam adaptasi. Macam-macam adaptasi yang pertama adalah morfologi. Kemudian ada fisiologi, dan yang ketiga adalah tingkah laku.
Lalu apa itu adaptasi morfologi? Adaptasi morfologi merupakan penyesuaian bentuk tubuh dan struktur tubuh luar makhluk hidup atau alat-alat tubuh makhluk hidup terhadap lingkungannya. Contohnya adalah seperti yang bisa kalian lihat di video ini. Itu adalah gambar teratai. Teratai memiliki daun yang sangat lebar. Kenapa daunnya lebar? Karena membantu proses penguapan menjadi lebih cepat. Kemudian yang kedua yaitu adaptasi fisiologi. Adaptasi ini merupakan penyesuaian fungsi alat tubuh bagian dalam pada makhluk hidup terhadap lingkungannya. Nah, di sini contohnya adalah jenis cacing teredo menghasilkan enzim selulase untuk membantu mencerna kayu yang dimakannya. Kalian bisa lihat tuh di gambar. Nah, itu adalah sejenis rayap. Rayap ini mengeluarkan enzim atau menghasilkan enzim selulase untuk mencerna kayu, karena kita tahu kayu itu kan keras ya. Selanjutnya yang ketiga adalah adaptasi tingkah laku, yaitu penyesuaian makhluk hidup terhadap lingkungannya dalam bentuk tingkah laku. Seperti hewan kaki seribu akan menggulung diri ketika disentuh. Nih, bisa kalian lihat ya. Di sini ada kaki seribu. Ketika kalian menyentuhnya dengan kayu, maka otomatis mereka akan menggulung badannya. Begitu untuk pembelajaran muatan IPA. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai ilmu pengetahuan sosial, yaitu memaknai proklamasi kemerdekaan. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap bulan Agustus, tepatnya pada tanggal 17 Agustus, kita merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Berkat siapa? Berkat perjuangan seluruh warga negara Indonesia dan juga para tokoh-tokoh yang memiliki sumbangsih terhadap kemerdekaan kita. Nah, puncak dari perjuangan kemerdekaan Indonesia adalah diproklamarkan, yaitu naskah teks proklamasi yang berisi, "Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta." Nah, seperti itu bunyinya. Nah, di sini rakyat Indonesia diwakili oleh Bapak Insinyur Soekarno dan Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta. Nah, ini yang mengetik teks naskah proklamasi adalah Sayuti Malik. Kemudian, apa sih makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia? Yang pertama adalah sebagai puncak perjuangan Indonesia. Kemudian yang kedua, pengakuan kepada dunia luar bahwa negara kita sudah terlepas dari penjajah. Yang ketiga, menaikkan martabat bangsa, bahwa kita sudah tidak lagi tertindas oleh negara penjajah. Kemudian yang keempat, perjuangan sebagai negara baru. Dan yang kelima, tonggak sejarah negara Indonesia. Demikian penjelasan sedikit dari Bu Novi, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.